Good morning. Cek, cek, cek. Kok nggak nyala nggak sih nih? Halo. Tes, tes, tes. Cek. Nah, good morning, selamat pagi. Nyala ya, tapi tadi tuh aku nggak dengar suara aku sendiri, jadi mesti dipencet dulu. Ada satu yang kepencet kemarin. Anywho, selamat hari Jumat, geng duet semuanya. Dave Hendrik kembali menemani pagi harinya geng duet semua. Jam 7 sampai dengan jam 8 kita akan ngobrol, menemani geng duet bersiap-siap untuk bekerja dan beraktivitas hari terakhir minggu ini. Jadi kemarin aku janji untuk mengupdate kondisinya Iwet di grup WhatsApp. Aku pikir karena belum ada kabar yang resmi juga dari Iwet sampai malam, jadi ya lupa deh gitu ya. Admin Ripin juga nggak ngabarin. Aku pikir ya udah deh, aku update pas siaran aja gitu. Jadi Iwet sudah baik. Kemarin dia ke IGD, terus dia udah di rumah. Cuman karena masih dikasih obat, jadi dia masih keliengan. Itu sebabnya hari ini kita siarannya nggak sama Iwet ya. Tapi hari ini aku akan menemani geng duet. Tenang, oke. Kita akan siaran bersama dengan satu teman kita yang dari kemarin paling siaga untuk menemani Ari Kirana. Yes, jadi Jumatnya kita ketawa-ketawa sama Cici Ari, ya, yang sudah bisa dipastikan bebas GERD, bebas food poisoning pagi hari ini. Yuhu! Yuhu, Bo, jadi si Iwan kenapa? Wah, drama ya. Kemarin itu Kasihan pas banget ya. itu ya ampun. Bo, jadi pas kemarin tuh itu dia bilang katanya subuh-subuh jam 3-an gitu dia diare sama muntaber. Diare sama muntah. Jelas bukan Hamidun. Udah pasti bukan hamil, Udah karena kan pasti, pakai spiral kan. Terus dugaan gue pasti food poisoning dong biasanya kan. Makanan terakhirnya apa gitu. Menurut Ngapain gue dia sih, makan apa sih, Bo? dia bilang dia makan ayam sama nasi. Oh, tiran kali. Ayam-ayam mati kemarin ya, Say. Aduh ya ampun, cepet sembuh Tandri. Gue ngeliat tuh Iwet sakit gitu. Terus abis itu, aduh cepet sembuh. Kenapa? Tapi nggak tahu kenapanya. Oh ternyata keracunan. Iya, itu dugaan gue ya, dugaan gue dia kemarin pas di IGD juga nggak banyak ngomong gitu. Dugaan gue tuh dia food poisoning, dia muntah, terus ketika dia muntah asam lambungnya naik. Ya nggak sih? Biasanya begitu kan? Oh iya bener. Lu tau nggak ya, emang udah paling bener. Ini kan sekarang kan panas, hujan, jeng, Yes. udah lah. Cuy, udah makan gak usah yang aneh-aneh. Gak usah yang aneh-aneh. Iya, dan kita kan gitu ya badan kita ya, Ri. Maksudnya kalau kita lagi stamina lagi drop, yang tadinya nggak kenapa-napa bisa jadi kenapa-napa, iya kan? Iya bener. Gue kemarin, pokoknya gue habis kerja capek. Aduh, gue tuh pengen makan sesuatu yang gue tuh pengen gitu. Comforting. Kayaknya sedep gitu. Abis itu gue belanja lah cuy. Gue belanja daging. Nah di depan toko daging itu, ini toko daging ternama gitu ya. Di depan toko daging itu tuh ada tukang otak-otak. Tapi otak-otak yang zaman kita sekolah dulu, tau gak sih lo, yang Gerobakan. otak-otaknya tuh gerobakan, ada yang panjang, habis itu ada yang bunder-bunder gitu. Ih kan sedep banget ya gitu kan, pakai si bumbu kacangnya, pakai si sambelnya. Udahlah gue beli nih 2 porsi campur, ya kan? Seporsinya Karena 10. seporsinya itu kayaknya 6, 3, mau yang mana gitu, mau yang mana Ci gitu. 3 bundar, 3 panjang gitu. Kayaknya kalau cuma 1 porsi nggak cukup, 1,5 lah gitu kan. Jadi gue belinya 2 nih. Gue makan, gue foto, gue taruh di WhatsApp grup, Bo. Gue bilang, I deserve this reward for myself after a long day. Terus habis itu kakak gue jawab, yakin bukan ikan sapu-sapu. Aduh ya ampun deng, kade. Itu kayaknya mau abang-abangnya mau keluar dari mulut gue, Bo. Sementara prosesnya udah setengah lu makan tuh.
Din, ini udah yang kedua ya kan gue lagi menikmati, gila enak banget, ada manisnya, ada gurihnya gitu kan. Terus habis itu, but I was wondering ini face-nya kemana gitu kan. Terus habis itu gue lupa masalah si ikan sapu-sapu ini gitu, lupa gue, pikiran gue hanya ada di siomay. Gue gak kepikiran dong otak-otak itu tuh ikan tenggiri juga konon ya kan. Itu kan semua satu kasen. Siomay, otak-otak, empe-empe, sepupuan itu semua. Abis itu aku trauma karena aduh Tuhan. Gue tuh juga sebenarnya demen loh jajan-jajan begitu. Cuman gara-gara sekarang ini pemberitaan kiri kanan nggak pugu, gue berhenti sih, Ri. I totally Iya. stop. Karena gue orangnya gampang kepikiran sama gampang kepancing gitu, Iya. rasa anak gue, rasa mual gue. Terus udah gitu, gue tuh abis lihat berita yang jadi setelah si ikan sapu-sapu ini dijarah di apa tuh depan kali yang di depan Plaza Indonesia. Plaza Indonesia, iya. Kali jodoh ya? Bukan ya? Kali apa sih itu, Nek? Pokoknya itu kan diangkut semua tuh ya kan, tuh ikan sapu-sapu kan. Dalam hati gue at that time tuh adalah gue tuh panen nih gitu, panen nih tukang-tukang siomay gitu kan. Dalam hati gue gitu. Abis itu gue lupa Kak Dev, abis itu ada apa namanya orang posting, jadi dia ngebedah lah si ikan sapu-sapu ini Iya, gitu. iya. Dagingnya tuh hitam, Bo. Dagingnya tuh hitam, kulitnya keras, dan jadi dia bedah. Terus memang si ikan sapu-sapu ini nih dari hasil pembedahan si orang lab ini, dia tuh punya kandungan apa yang tinggi yang membuat semua racun-racun itu oke-oke aja, fine-fine aja di bodinya dia gitu. Tapi bodinya dia tuh meniresep pisan, alias ngeresep tuh poison. Ih, kan itu tuh waktu penangkapan ikan sapu-sapu itu kan heboh banget, semua ngebahas ya, dan gue juga jadi baca satu. Jadi ternyata ikan sapu-sapu tuh di beberapa negara bisa dimakan, Bo. Bisa dimakan. Mereka suka panggang. Kayak di pantai bonfire gitu dipanggang. Cuman di kita tidak disarankan dimakan karena dia menyerap kondisi perairan tempat dia tinggal. Nah, yang suwe kondisi perairan tempat dia tinggal di kita itu tuh penuh dengan apa tuh namanya, limbah. Jadi dia menyerap Dengan limbah, Jadi kalau kita makan itu ikan, ya kita makan tuh limbah gitu sebenarnya. Jadi nggak salah si sapu-sapunya nggak salah, lingkungannya yang salah. Ini sama kayak anak lo salah pilih SMA aja gitu. Lingkungannya yang salah. Jadi jangan makan ikan sapu-sapu pribumi alias yang ada di bumi Indonesia. Makan ikan sapu-sapu buleleng alias ikan sapu-sapu londo gitu. Betul. Karena ikan sapu-sapu londo makannya dolar, kalau kita makannya masih makan rupiah, say. Ikan sapu-sapu Sweden kayak paling bersih ya, Bo ya. Ikan sapu-sapu Switzerland tuh. Gue tuh semalam pergi ke event, gue pikir gue akan ketemu lu loh. Apa sih, Bo? Ivan apa? Jadi semalam itu Langham, shout out ke teman-teman Langham. Langham tuh bikin kayak apa ya namanya kemarin tuh jadi bikin acara socializing malam-malam di barnya dia itu loh, Artesian yang- Bar. Aduh, itu enak loh. Ya kan, gue pikir akan ada loh. Are you Langham last night? Do you miss me last night? Gue pikir akan ada lu, akan ada Siska gitu. Kok nggak ada? Ayah Sutra lah. Karena seru, Ri. Gue kan udah lama nggak Ngapain pergi ke aja bar. Jadi, residen DJ-nya di Langham, di Artesian Bar itu sekarang DJ Andes. Luar biasa. Iya, DJ Andes aja udah seru ya. Kan pasti beatnya tuh seru gitu. Nah, special performance kemarin, jadi kayaknya monthly mereka tuh ada special performance. Yang pertama tuh Andin sama Diskoria. Gua nggak dateng. Ih, seru
seru. Seru. Nah, kemarin yang special performance DJ Winky sama Kenes istrinya. Oh, ini mereka tuh maunya dibilangnya apa deh namanya ya? Kok FOH? Apa sih namanya? FM apa? BOH FM. Oh, BOHFM. Oh, memang ada tulisannya tuh BOH di layar. Iya, kan Winky sama Kanes apa namanya format tuh kayak FM alias radio 8 bulan yang satu lagu manis dari dada badai lalu kita nyanyi bersama-sama gitu kan. Iya. Nah, udah dong gitu kan. Begitu dia main, dia mulai kan, gue sempat ketemu di backstage sebelum mereka tampil. Di dance floor ya, Dave pasti gitu. Gue gini, cepetan buruan main dong jam 9. Jam 10 gue udah ngantuk loh. Sama kita juga udah main. Oke, main. Begitu lagu pembukaan tuh langsung I Love Your Smile, Shanice gitu. Ini, Gempar dong. kayaknya lagu gue banget nih. Ember, seru lah. Pokoknya everyone is singing and dancing like crazy. Terus di depan gue nih anak-anak muda belia lah ya, kan yang diundang tuh klientel gitu dari Langham. Jadi gue berkenalan lah gitu. Terus Om Dave, aku dari Gehlang. Oh, hai. Ini aku kenalin tim aku ya from other brands. Oh ya, ini. Terus mereka ngikik-ngikik ketawaan. Terus gue nanya dong, penasaran. Ngetawain apa sih kalian? Gue bilang gitu. Ini Kak, anak-anak aku tuh pada nanya, ini siapa sih yang main, yang nge-DJ siapa? Terus gue bilang gini, Itu mereka nggak tahu Winky. Winky! Gue bilang gitu, itu Kenes istrinya. Siapa itu Winky? Terus gue gini, Mereka seberapa muda, Bo? lu umur berapa? Milenial, gue bilang gitu. Kalau milenial masih kenal Winky lah. Gue tuh zaman gue siaran radio mulai itu Winky main. Winky lagi terkenalnya. Oh enggak, aku Z Om. Hah? Anak Z? Astaga. Udah mulai kerja. Udah mulai kerja? Udah Nah, mulai gini, keluar rumah. Jam segitu udah boleh. Iya, dengar lagu Backstreet Boys, Shanice, I Love Your Smile, TLC gitu. Gue gini, lagu-lagunya nggak kenal dong? Enggak. Tepuk tangan nggak lo? Gila. Gue gini, oh iya. Pantas kalian dari tadi kayak bingung kenapa kita kayaknya nggak dengar nama DJ Winky. Kita semua, oh Winky gitu. Lu pasti bingung kan? Iya. Berarti mereka tuh umur berapa sih, Kak Dev? Nah, Z itu berarti 26 lah ya, 26, 27. Berarti kan gini, Bo. Lulus Kan kuliah Winky tuh lah masih- kerja. Iya. Winky kan masih main film kan? Iya nggak? Masih. Winky tuh masih banyak filmnya. Terus habis itu series yang terakhir sama adiknya Wirasti itu juga, iya kan? Masih banyak Bo doi. Cuman mungkin ibarat kata kayak waktu kita dulu nonton sinetron, nonton film-film Indonesia gitu kan, yang kita relate kan ya Lulu Tobing, Yes. ada Semara, ya kan? Yes. Vina Yuniar, yang angkatan Yes. kita. Zainal Abidin Domba, kita nggak lihat karena tuh seniornya. Itu Ustadz bukan sih, Nek? Abidin. Zainal Abidin, nggak semua Zainal itu ustadz ya. Nggak semua Bukan ustadz. Zainal itu ustadz. Zainal Abidin Domba, Bo, yang main Nokta Merah Perkawinan, gitu. Cuman kan yang kita, nah gitu, Iya. mereka juga gitu. Jadi kalaupun ada Winky di film apa, yang mereka lihat ya peersnya mereka yang main di film itu. Mereka nggak lihat yang apa namanya aktor-aktor seniornya atau jadi bapaknya atau Yes. Nah, gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue mengenai ini ya. Maksudnya ya udah pasti muara dari diskusi ini adalah generasinya udah ganti. Kan beberapa hari lalu gue cerita di siaran, gue nggak tahu lu sempat ngeh apa enggak. Gue cerita, aduh thank you for the gift. Gue cerita gue ketemu timnya Overheard Beauty yang nggak tahu nama gue sama nama Becky. Itu aja kita udah keketawaan ya. Keketawaan yang ketampar. Oke, generasi sekarang emang udah banyak. Terus dibikin postingan tuh sama si Overheard Beauty. Hidup di zaman
yang emang udah ada yang nggak tahu Dave Henry sama Becky Tumemu, which is so true. Terus semalam gue dengar, oh anak-anak ini nggak usah gue yang nggak terlalu terkenal, yang lebih terkenal dari gue seperti Winky aja dia kagak tahu ya generasi ini sekarang. Terus mendengar apa yang lo sampaikan, that's true gitu. Generasi ini tuh karena stream of informationnya banyak, jadi yang mereka register itu something that is relatable aja ke mereka. Sama seperti tadi omongan lo. Maksudnya kalau dipikir-pikir nih ya, apa namanya yang lo ketemuin itu ada di perkumpulan, ada di industri yang sama yang lo datengin gitu. Maksudnya kalau misalnya lo lagi di industri apa ya, apa namanya industri lab yang membedah apa yang ada di dalam tubuh ikan sapu-sapu. Mungkin kalau nggak tahu Winky Wiryawan, nggak tahu Kenes ya, mungkin masuk akal gitu. Tapi ya memang begitu adanya ya, Bo. Berarti maksudnya Winky tuh di zaman bahkan di pengantin-pengantin kita yang kita lagi MC-in Mokewong ini, Winky masih after party, berarti masih on demandnya masih tinggi gitu. Tapi bukan berarti generasi-generasi baru ini tahu gitu. Makanya mungkin ya, Ri, ya. Nice to know. Makanya mungkin ya sebenarnya ya, ini aku rasa juga adalah challenge yang dihadapi oleh brand atau kita lah seniman gitu yang udah ada di angkatan itu. Kan kita semua sekarang sebetulnya berlomba-lomba untuk menjadi relatable kan kepada generasi yang di bawah kita. Bukan cuman milenial. Kalau milenial kita masih megang deh cuy, bener nggak sih? Tapi kita harus relatable sama Z, sama Alpha. Itu kan sebenarnya kalau kita masih pengen jualan, kita masih tetap harus relatable sama mereka. Pun brand-brand yang emang udah dinosaurus kan itu sebenarnya ya tantangannya. Pengen tetap relatable sama anak-anak yang di bawah-bawah, generasi-generasi penerus itu loh, cuy. Tapi kan maksudnya gini, Kak Dev, maksudnya kenapa kita nggak cater generasi kita aja, atau juga mereka masih hidup, masih banyak, cake-nya juga masih ada gitu, ya kan? Kenapa kita nggak cater mereka aja, terus habis itu let the youngsters cater their own. Nah, kalau misalnya itu terjadi ya, Ri, ya kan lo bilang gitu. Gue juga sempat diskusi ini sama teman-teman gue. Kalau kita cuman cater generasi kita yang pasarnya masih ada, mentok di milenial deh. Milenialsnya masih ada kok, milenialsnya masih kenal kita kok. Kita cater mereka aja. Nanti kalau milenialsnya udah tua, si generasi Z ini sama sekali nggak kenal kita sebagai brand, terlambat loh buat kita untuk memperkenalkan diri. Don't you think? Ya kalau gini, kalau gue nih, ya kalau gue, ini tuh juga terjadi di ranah pelayanan gue. Apa namanya? Kan gue singer nih di gereja ya kan. Terus habis itu jadi kan kalau di gereja nih ya ada dua nih, ada si yang di depan nih yang worship leader sama singer di belakangnya. Yes, gitu. yes. Nah, gue secara kerohanian dan kejiwaan gue belum berani step up as worship leader. Karena pertama, itu udah bohwat kagak bisa ngapalin lagu ya. Kan worship leader kan mesti tahu bagian-bagiannya, mesti apa, kagak bisa baca teks, Bo, ya kan? Gue kalau misalnya disuruh ngangon singer sama ngangon jemaat mah gue peder. Gue kayaknya mikir-mikir 2 kali nih. Nah, habis itu sempat ada wacana, Kak, mau di train nggak untuk jadi worship leader gitu. Terus oke, boleh gitu kan. Terus selang 2 minggu kemudian gue disamperin lagi nih, Kak, sepertinya wacana itu bubar jalan gitu. Karena we are thinking untuk ngambil a new generation of worship leader. Maksudnya generasi yang anak-anak muda nih ya kan, yang mau diangkat bawa ke gereja dewasa, ini mau di-train untuk jadi worship leader. Gue bilang oke, nggak apa-apa gitu. Gue juga belum pede sih sebenarnya, walaupun umur gue udah jauh lebih tua daripada kalian, tapi gue belum to step up or apa namanya untuk memikul beban itu, gue kayaknya belum berani gitu. Anyways, terus gue pikir kan aduh kasihan juga ya, Bo, gue di dunia sekuler. udah di dunia sekuler kayaknya udah habibah, alias sudah habis waktunya. Di dunia pelayanan pun kayaknya juga udah ada generasi baru nih gitu. Tapi Bo, ya orang-orang tua ini kan masih hidup.
kita tuh masih hidup gitu, dan umurnya makin panjang karena kan usia-usia kayak kita nih udah acknowledgement-nya soal kesehatan, bla 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 Yes, bla, yes, yes, ya kan? yes. Jadi don't worry, umur kita tuh masih panjang. Lo kalau ke gym ya, sekarang gym nih jam 6 sampai jam 8 nih anak-anak Iya. muda, profesional. Masuk jam 9 sampai jam 11 orang tua, Bo. Bener-bener orang tua. Jam gue tuh. Older than you. Lo mungkin buat geng itu, duh nih anak tinggi mana sih gitu ya. Tapi ini udah nenek-nenek. Ini nenek-nenek kakek-kakek, Bo. Iya, Ya iya, kan? iya. Who would have thought gym akan dipenuhi iya. oleh orang tua. Jadi Iya. perjalanan kita masih panjang. Nggak sih? Iya, Nah, iya, iya. kalau misalnya yang tua-tua ini angkatan atas kita udah sayonara bye-bye, ya kan? Kalau memang lo punya produk, ya lo bikin ini baru aja, inovasi baru gitu. Sama satu juga ya. Ini snippets dari obrolan gue semalam ya. Karena mostly sekarang kalau semalam kan yang diundang oleh Langham itu adalah bisnis partnernya semua kan, ceritanya gitunya. Business partner kan sekarang berarti ranging ya, Ria, kebagi ke dalam dua generasi. Either the business owners yang pasti usianya udah di atas usia gue, 50 above lah. Itu kan udah langsung kelihatan ya dari gayanya, dari apanya gitu. Atau clients yang ya udah gitu, dia ngirim staffnya, ngirim timnya gitu. Ya udah pasti si zat-zat ini dong gitu. Kan makanya mukanya masih seger-seger, millennials mukanya ya masih energinya masih membuncah-buncah deh gitu ya. One thing I also learn juga ya, ngobrol dengan generasi ini tuh gue harus belajar menggunakan bahasa mereka dalam arti gitu ya. Contoh gitu ya. Salah satu cuplikan diskusi semalam kan, lagi di bar gitu ya, menikmati minumannya Artesian Bar kan, mereka bikin koktail khusus gitu ya, ada dari ubi, ada dari cempedak, ada dari banana brulee gitu-gitu deh, ada dari Bentar. Ini bar atau pisang goreng madu ibu siapa tuh namanya? Kan ada cempedaknya juga, ada mana juga. Bu Nani. Bu Nani, lo lagi di bar atau di Bu Nani sih, Bo? Kok ada Di bar. ada tempedak? Ini lu ketahuan deh udah lama gak keluar malam. Lu udah lama gak main ke bar. Sekarang begitu, Ri, inspirasinya. Terus Gue kemarin sempat pergi ke bar Hats gitu ya. Tanya itu bar apa angkringan? Nama minumannya di Hats itu kemarin gitu, asinan, bunga telang gitu. Oke, Anyway. Oke, terus udah, gue lagi menikmati minuman gue, terus ada di sebelah gue nih minum cowok gitu ya sama temennya perempuan gitu. Aduh masih muda gitu, cakep-cakep, menipisan cakep-cakep. Minumnya ungu, terus gue gini. Minuman kamu dari beetroot, aku gitu. Iya, sininya semua ungu. Abis minum dia, iya gitu, ungu semua. Terus gue gini, kok tahu? Dalam hati gue, gigi lu ungu, cuma nggak mau minum. Terus habis itu, tapi endol, enak kan? Gue nggak tahu karena gue nggak minum itu. Gue takut bibir gue ungu semua kan. Gue gini, oh iya kelihatan sih. Aku bilang gitu. Kamu minum apa mas? Ini bunga telang. Aku gitu. Oh oke, cheers. Jadi saya gini. Dia nanya gitu. Kamu dari mana mas? Nah, gue tuh paling rese tuh kalau udah pesta tuh begitu. Jadi gue langsung sodorkan nama gue. Halo, deh. Terus dia gini, Ari, kita dari BNI apa BRI gitu. Oh oke, aku bilang gitu. Partnernya Langham. Oh I see. Mas dari mana? Gue paling bingung tuh kalau ditanya dari mana. Dari keluarga baik-baik. Itu aja. Emang kenyataannya begitu, lo gak bohong. Masalahnya gue nggak mau berbohong karena keluarga gue nggak terlalu baik-baik bawa orang Manado ini. Terus abis itu lo gimana? Lo menjelaskan job desk lo. Biasanya pertanyaan berikutnya mereka kalau nggak dapat gitu ya, kayak sebelum si anak BNI ini gue ketemu siapa gitu dari brand apa gitu, dia juga nanya kerja di mana Mas Dave gitu. Nah gue biasanya suka so elegan, gue ngakunya kerja di majalah sebelum itu, kerja di majalah. Nah nih anak ini bingung karena responnya gini, maksudnya
gue tuh pengen nimpalin, gue nggak punya maksud apa-apa sih. Gue cuma pengen ngobrol. Kayaknya dia bingung gitu. Majalah, gue gini. Iya, aku kerja di majalah fashion. Oh, nulis gitu. Iya sih, aku begini. Oh, terbit sih majalahnya. Oh, online ada sih online juga. Oh, nama majalahnya apa? Gue sebutin ini. Oh iya, oke gitu. Jadi gue gini, oh nggak ngerti nih mereka kalau kerja di majalah. Nah, Nggak ngerti. fast forward ke diskusi gue sama anak BNI ini, si yang lakinya tuh masih nanya, Mas, jadi Mas kerjanya di mana? Temennya nyeletuk gini. Aku suka nonton podcast kamu Mas Dave yang terakhir sama Alika. Oh, kamu berarti nonton yang di YouTube? Iya. Nah, si anak kecil ini nyeletuk. Oh, podcaster. Nah, jadi kalau pekerjaan podcaster tuh nyambung dong. Buat mereka tuh Editor understandable. Yes. Gue jadi gini, oke. Next time gue kalau ngobrol sama anak-anak umur segini nih, mereka lebih ngerti kalau gue nyautnya podcaster, streamer, konten kreator TikTok, itu dia paham. Tapi kalau kita ngaku penulis, penyiar radio mungkin ya, dia, maksudnya gitu. You know? Make sense? nggak sih? Iya, make sense. Dan menurut gue ya nggak semua gini. Misalnya lo udah berumur nih, ya kan? Lo udah di generasi apa certain generation. Lo tuh nggak bisa terus-terusan relatable, sama generasi sesudah lo gitu. Apalagi yang kalau jauh di bawah lo. Mereka juga punya kepentingan. Apa namanya, masanya mereka, gaya bicara apa segala macamnya tuh udah berbeza. Ibarat kata nih ya, kalau gue mikirnya tuh gini, gue nggak akan menerima masukan parenting dari orang yang belum punya anak. Ya nggak sih, cuy? Iya, Ya kan? iya, Terus iya, habis itu iya. gue mau ngomong sampai mulut gue berbusa betapa menyenangkannya punya anak sama orang yang nggak punya anak. Itu torture for both sides, buang-buang Iya, waktunya gue. Buat dia juga, apa sih lo gitu, lo ngomong apa sih, gue nggak demen, gue nggak mau denger, gue nggak tertarik gitu. Jadi menurut gue generasi juga kayak gitu, lo nggak bakal bisa se-relatable itu juga. Nggak sih, lo lihat deh, lo lihat Dian Sastro, Nicholas Saputra. Menurut gue ya, mereka itu meletek di saat satu generasi juga lagi meletek. Jadi they grew up with this generation gitu. Ya udah, yang muda-muda yang mengagumi aja, ya cantik. But in my generation ada yang prettier than her, or iya kan, kayak gitu. Iya. Jadi don't worry, Iya. Bo. Iya, jadi yang lu sampaikan adalah, ya at a certain, lu pengen berusaha relatable boleh, tapi at a certain point lu harus akhirnya menerima dan menyerah juga. Ada batasnya, ada batasnya. Iya, nggak usah Ya, terlalu true. menginspirasi. Mungkin lo nggak usah terlalu trying so hard to relate, tapi if you want to try that hard, cobalah untuk menginspirasi gitu. Generasi kita menginspirasi generasi yang di bawahnya. Iya. Kemarin, punya tuh. Kemarin kan gue sendirian pas siaran, gue membahas mengenai pertemanan. Terus rame banget di DM, rupanya itu resonate banget sama geng duet. Karena kan maksudnya gini, kayak tadi lu bilang gitu ya, lo nggak akan mau terima parenting advice dari orang yang belum punya anak. Atau gitu ya, sama kayak gue nggak akan mau ngedengerin relationship advice dari orang yang seumur hidupnya pacaran cuma sekali. Ya apa pengalaman lo? Atau lu mostly single gitu, ya kan? Jadi kan my point adalah kalau kita ngomongin parenting atau kita ngomongin relationship, cinta-cintaan, gak semua orang mungkin saat ini ada di posisi itu. Tapi kalau kita ngomongin pertemanan, mau lu single, mau lu kawin, lu punya anak apa enggak, pasti lu punya circle of friends, right? Nah, Yes. topik kemarin itu resonate with so many of geng duet.
yang nge-DM banyak banget minta tambahan diskusi mengenai pertemanan dan persahabatan. Nah, I did my homework, geng duet. Yes. Aku dapat satu konten mengenai pertemanan. Jadi kemarin itu banyak geng duet yang bertanya, sebenarnya kita itu butuh berapa banyak orang sih Om Dave supaya tidak kesepian? Oke, pertanyaan itu. Aku gini, menarik amat ya. Oke, I did some research and then I came across a content dari Anna Goldfarb. Abis ini, dia adalah friendship expert yang membahas, yang sudah bikin buku judulnya Modern Friendship. Nanti abis ini kontennya aku akan share di grup WhatsApp. Oke? Jadi, dia membedah nih, Ri. 5 jenis pertemanan yang lu butuhkan dalam hidup lo. Iya. Konklusinya di akhir ya, untuk bisa menjawab, kok aku udah punya segini banyak teman tapi aku masih merasa kesepian. Oke. Kan udah pernah dengar pasti geng duet dan Ari, kalau ada psikolog namanya Robin Dunbar, evolutionary psychologist yang menemukan rumusan lingkaran pertemanan manusia itu 150 orang saja. Itu sebabnya kenapa waktu kita main Path zaman dulu, circle kita cuma 150. Iya. Oke. Nah, inilah jenis-jenisnya. Yang pertama, disebut sebagai the bathtub friends. Teman-teman di bathtub. 1 sampai 2 orang. Ini lingkaran paling dekat dalam kehidupan lo. This is your Very most intimate gitu ya. intimate Terus. tier. Ini bisa partner, ini bisa best friend, and sometimes can be both, a partner and a best friend. Pokoknya ini orang yang lu bagi kisah sedih, kisah senang lo. Kalau energinya dia off, lu notice, pokoknya ini nempel bayangan lu. This is your Robin to your Batman deh. Beta. 2, the jacuzzi friends. Ini 3 sampai 5 orang. Pertemanannya still warm, still close, a little more room daripada bathtub. Di bathtub kan kita cuma bisa sendiri atau berdua, yes? Kalau di jacuzzi kita bisa bertiga atau berlima. Ini tuh teman dekat, your ride or your dice. Jadi you show up for each other, you remember each other's life stories. Lu mungkin kenal pasangannya, anaknya. Lu invested time together. Ada usaha energi yang dibagi over time. Terus ada the swimming pool friends. Kalau di kolam renang makin gede lagi tuh isinya. 10 sampai 15 orang. Lu peduli terhadap satu sama lain, tapi biasanya relationship-nya itu terbangun karena sebuah kondisi yang menyertai. Shared history, teman SMA, teman kuliah, teman waktu di Cosmopolitan FM bareng-bareng, teman Tarki bareng. Yes. Atau ortu-ortu anak-anak lo di sekolahan yang akhirnya jadi dekat. Gitu. Atau book club bareng, teman padel, teman high rocks, itu the swimming pool friends. Terus berikutnya adalah the beach bonfire friends. 50 orang. You know their name, you only know their general deals, tapi lu nggak kenal deket-deket banget sampai mengetahui personal problem mereka. Lo nggak cari-carian lah tiap hari kalau ini. You're not tracking each other's life. Mungkin dia mau pindah negara baru dia ngabarin lo. Kalau nggak ketemu, nggak cari-carian. Nah yang paling besar, yang terakhir adalah yang isinya 150 orang adalah the water park friends. Ini yang pertemanan yang tumbuh karena network. Nah, yang lo undang ke kawinan lu tuh. Yes, 150 orang. Kalau anak lo kawin mungkin dia lu undang, atau mungkin ada keluarga yang meninggal dia nongol gitu. 150. Dan memang kita itu cuman kuat membina 150 orang dengan tier kedekatan yang berbeda-beda itu. Iya. Nah, konklusinya kan anak-anak sekarang itu rupanya kan banyak yang merasa loneliness epidemic.
gue kok punya banyak temen ya, tapi kok gue tetap merasa kesepian. Nah, kata Anna Goldfarb ini yang membuat kita tetap merasa kesepian walaupun punya banyak temen, karena yang kita nggak punya itu adalah jacuzzi friends. Jadi dari bathtub ke jacuzzi. Lo punya swimming pool friends 50 orang yang terbina karena network. Lo punya bonfire friends. Lo punya yang lebih gede lagi. Tapi yang lo nggak punya itu 50 sama bathtub friends. Makanya lo lonely. Make sense nggak? Benar sih, make sense. Make sense. Iya. Bagus. Abis ini Membuat lebih kontennya aku share. tanya ya. Nah, kalau lu sendiri, siapa kita ini ya, pop quiz bodoh. Who is your bathtub friend? Gua laki gua udah pasti pasangan ya. Maksudnya ya karena kalau misalnya ada sesuatu yang lucu, ada sesuatu yang sedih, menyenangkan, he will be the first person I wanna call. I want to share gitu. Sama sahabat gue. Nah itu yang kayak aduh ya iya cuma dua sih kayaknya. Your Gitu. jacuzzi friends, our jacuzzi friends itu 3 sampai 5 geng duet. Tadi ada yang nanya, Ih, jacuzzi banyak friends itu banget. berapa orang? 3 sampai 5. 3 sampai Cuma 5. dua lagi. Kadif udah mandi belum? Jacuzzi Ya, sama belum dong. aku. Jacuzzi sama aku. Apa? Jacuzzi Jacuzzi sama sama lo. aku. Lalu udah berapa? Nah, ini lucu. Kemarin gue tuh sambil baca konten ini ya, gue mikir-mikir gitu. Oke, make sense ya. Kenapa kita merasa kita kesepian? Karena mungkin kita kekurangan bathtub friends sama jacuzzi friends. Oke, berarti kan bathtub friends itu cuman 1 orang tambahan teman. Karena di bathtub cuma bisa berdua. Oke, gue punya nggak ya itu? Terus jacuzzi friends 3 sampai 5. Who are my jacuzzi friends gitu? 3 orang sampai 5 orang gitu. Oh oke. Ini jujur-jujuran ya. 2 tahun lalu gue sempet tuh Ri, mengalami masa gue kesepian banget. Karena kan the beauty of life ya teman-teman ya. The beauty of life itu menurut aku ada kadang-kadang drama hidup yang membuat kita akhirnya kehilangan orang yang dekat dengan kita. Lu pernah ngalamin Iya. nggak? Nah, 3 tahun lalu tuh gue ada drama kehidupan yang membuat gue kehilangan salah satu dari my jacuzzi friend. Dan gue sedih banget. Ini yang tier kedua berarti ya. Kan yang pertama Iya. bathtub. Satu dari 3 orang my jacuzzi friends yang gue kenal tuh udah lebih dari 20 tahun, Bo. Kan kesel ya. Iya. Wah gitu. Itu gue sedih banget tuh. Nah sekarang sih gue udah I get over the emotional sentiment. I get over the emotional sentiment. Aduh tunggu ya teman-teman ya kalau pada gini Om Deh kok komentar aku nggak dibacain. Tar dulu, I'm having difficult time managing my concentration. Ada sampai mas jacuzzi. Iya. Terus yang lu kata gue aja kalau mau gue baca ya. Oke sayang. Tapi kan gue Iya. kayak gitu deh pokoknya terus. Iya, terus tapi I get over. Nah, tapi semenjak saat itu memang jujur gue tuh suka kayak merasa, iya ya, kok gue lonely ya, kok my jacuzzi friends itu nggak full gitu. Nah, membaca konten ini gue menyadari, iya ya, actually I lost a couple of my jacuzzi friends. Makanya gue, sometimes I get lonely. Iya, tapi gue juga kadang-kadang gitu kok. Maksudnya, tapi kayak beberapa waktu lalu gitu, misalnya kayak, aduh, gue kangen hangout sama temen sama sahabat-sahabat gue. Terus habis itu kayak kok kayaknya teman-teman sama sahabat-sahabat gue ini punya another new gang gitu, yang kayaknya dia bisa share gitu. Tapi abis itu gue pikir-pikir ya memang lagi seasonnya dia di situ, tapi karena udah teruji sekian lama
pasti akan balik-balik juga nanti. Kita juga masih bisa dekat gitu berdasarkan keinian apa namanya kondisi situasi ya. Tapi emang I don't know ya, kalau misalnya kayak lo patokin kayak gitu, lu stres sendiri cuy. Memang sih. Tapi Iya kan? satu yang mungkin juga poin dari cerita ini ya, kan tadi si Angela dan siapa sih namanya tadi, Nek? Si Aduh, dia lah ya. komennya Oh, Anna Goldfarb. Ana. Anna Goldfarb ini kan bilang, makanya kalau tidak ingin kesepian, don't forget to spend your energy and your time to connect with your jacuzzi friends and Yes. nurture them. Karena dia bilang, bathtub and jacuzzi friends itu cuman bisa tumbuh if you nurture. Nggak bisa tuh cuman berbalas like, berbalas komentar. Itu tuh Iya. bonfire friends. Iya, gue kemarin ngobrol ini juga tau gak sama suami gue ya. Apa namanya? Si Lexi kan temennya nggak banyak gitu kan. Terus udah gitu, gue sendiri juga kadang-kadang ngerasa apalagi anak laki ya. Laki itu kan seneng kongko pada dasarnya kan. Terus gue pernah bilang sama dia baru-baru ini, buat gue friendship itu investment gitu. Dan sama kayak dalam pelayanan, lu nggak bisa nunggu invitation. Kalau misalnya lu melayani orang gimana sih? Lo tanya kabarnya gitu. Iya kan, lo tanya kabarnya, lo melayani gitu. Iya melayani gitu gimana ya. Terus gue bilang, gue nggak setuju sama, kan dulu sempet tuh ada quotes, kalau nggak diundang nggak usah datang, Ya, itu benar. Tapi kalau misalnya lo adalah orang terakhir yang diundang, nggak usah datang. Why? Kenapa? Why I have to put you on the highest stool ya, bangku tertinggi. Pertama lu bukan wasit bulu tangkis cuy yang bangkunya tinggi banget ya, santai aja gitu. Terus habis itu don't consider yourself that high gitu. that important. Iya, santai aja cuy. Kalau emang lo mau datang, lo datang. Dan kalau lu ternyata nggak nyaman, ya lu cabut gitu. Berarti lu nggak cocok main sama dia. Lu nggak nyambung gitu. Kalau lo dilepeh-lepeh ya udah oke, nggak apa-apa gitu. Lo bukan berarti abis itu lo jadi kayak keset mau aja. Tapi intinya adalah kalau memang lo mau deket, ya dekatkanlah diri lo. Kalau emang lo ngerasa I like this crowd gitu, I wanna learn, I wanna be a part of this community, nggak usah nunggu diundang, datenglah. Mereka juga punya kesibukan sendiri gitu. Oh, I like that. kan? Kalau mau berteman itu lu nggak perlu undangan. Just put yourself out there duluan aja. I like it. Iya kayak lu kan Kadep, lu kan juga gitu, kayak lo tadi malam gitu, lo sapa duluan, lo ajak ngobrol gitu, terus habis itu dia nanya apa namanya majalah gitu, lo nggak tersinggung ya, jelasin aja gitu, iya kan? Ya, true. Ini sebenarnya juga yang gue ulang-ulang ke keponakan gue ya. Maksudnya ya namanya anak muda ya. Maksudnya anak-anak gitu ya, remaja gitu. Yang message yang selalu ulang-ulang gue pengen gue jitak, pengen gue pites tuh adalah mereka tuh kan sangat pendiam sekali di grup keluarga ya, atau ngabarin orang tuanya gitu ya, dengan dalih terlalu nggak ada waktu. Gue tuh suka pengen pites karena lo ngabarin ma bapak lo nggak ada waktu, tapi posting di sosial media lo yang isinya cuma 3 orang sama teman-teman lo doang, lo selalu ada waktu. Nggak bisa begitu, skala prioritas. Minimal ngabarin dulu, baru abis itu lo posting. Those people who follow and give likes and comments on your social media pages gitu, those are not your people. Gue tuh lagi ngedonder mereka gitu. Tapi your parents is your people gitu. Jadi validasi online yang lu dapatkan itu tuh it's fleeting. Iya. Yes. Ya benar, gue setuju. Tapi ya anak-anak muda mereka masih harus belajar mungkin. Sebenarnya sih kita juga kan suka begitu ya, Nek. Kita juga kan kalau untuk ngasih kabar ke orang-orang terdekat kita
kita juga kadang kan suka, aduh apa tuh namanya, udah prosedural aja gitu ya kan. Iya, prosedural aja gitu. Sementara kalau di sosial media kita posting, kita sharing kan kita berasa kita dapat panggung ya. Ya nggak usah yang muda, yang tua juga masih doyan begitu kan. Tapi kalau ngomongin soal ngabarin orang tua ya, Bo, gue harus mengaku dosa nih. Dulu gue sama emak gue juga begitu. Karena apa? Emak gue kalau gue buka pintunya, dia nyelonong masuk sampai yang terdalam. alias kalau gue colek dikit nih gitu kan, ma gitu ya, dia itu langsung nelpon dan pasti akan ngomongnya lama gitu. Jadi aduh cuy, bentar, kalau lu nelpon lo lama, gue mau ada meeting nih, atau gue mau ngapain, atau gue mau nyetir, atau gue mau ngapain gitu ya. Jadi nanti mendingan pas gue ada spare time-nya gitu. Terus habis itu pas gue nyampe rumah udah lagi leye-leye, belum ngabarin mama. Aduh cuy, yang tadi nelfon lama banget lagi. Gue pengen tidur kayak gitu. Gue mau ngaku dosa. Abis itu gue bertobat dah. Gue bertobat sama mertua gue, kurang ajar ya. Lah emang lo gak tega hati gitu kalau misalnya, mah sorry Ari cuma punya 5 menit untuk ngomong gitu. Nggak enak hati ya, Bo? Aduh, mama udah bangun dari jam 4 belum duduk sama sekali. Kamu cuma panjang ya. Terus ada mana ada bura cepet ngomong apa gitu kan, kayak gitu. Terus yaudah nanti aja, terus tutup. Abis itu nanti kan nyokap gue telepon kakak gue kan, bener-bener ada tuh adek kamu gitu kan. Nanti kakak gue telepon gue, jadi makin panjang. Kayak kebakaran hutan ya, Say? Iya gitu, Bo. Hubungan anak perempuan sama emaknya ya. Gitu. Tapi ya. Kan banyak yang bilang akhirnya lo ketika jadi ibu itu lo adalah cerminan emak lo. Do you think you are like your mother now to your kids? Iya, banget. Terus gue nanya sama laki gue, Bu, aku mau nanya sama kamu. Lo manggil Lexi apa? Bu. Oh. Kan dari I need you, Bu, gotta have you, Bu, gitu. Kan kita Cino berasa orang hitam. Kan Lexi berasa orang Amerika dia, gitu, orang Manado. Gitu. Jadi gue bilang sama dia gini, yang Bu, aku mau nanya, better you turn up like your dad or marrying someone like your mom? Tunggu. Better you turn up like your dad or marrying somebody like your mom. Kalau gue mungkin jadi Lexi, jawaban gue better I turn up like my dad. Iya, tapi kan maksudnya pas gini, kalau misalnya ketika lo sudah dewasa ya, terutama di soal parenting nih, ya kan, gue nggak mau melakukan yang dulu orang tua gue lakukan. Itu bukan berarti kita nggak sayang dan tidak cinta dengan orang tua kita ya, gitu. Terus habis itu ada certain poinnya papa yang aku pengen punya, tapi ada certain poinnya papa yang aku nggak punya gitu. Aku yang jelas aku nggak mau ngawinin orang yang kayak ibu aku, tapi ibu aku punya nilai positif yang banyak. Kamu ngapain nanya kayak gitu sih? Gitu. Di belakang gue cuma pengen tahu. Karena gue rasa kadang-kadang selalu gue lihat-lihat, gue itu ada emak-emak lu juga gitu. Anak laki tuh akan nyari perempuan. Iya, anak laki tuh akan nyari bini mirip-mirip mamanya. Jadi zaman dulu nih pas gue lagi abis lahirin anak gue yang pertama ya, ada ibu-ibu datang. Terus habis itu datang ke rumah, maksudnya mau ngunjungin gue. Ini ibu-ibu, ibunya temen gue gitu, datang ke rumah gue mau lihat my new baby gitu kan, anak pertama tuh. Wah, dia datang, terus dia curhat soal mantunya dia, gitu deh. Terus namanya juga gue anak pertama, masih kurang tidur, masih nyusuin. Ini bener-bener kayak bayi baru banget pulang dari rumah sakit cuy, gitu kan, anak pertama pula. Terus gue keceplosan ngomong gini, tapi tante, misalnya nama anaknya Tony gitu ya, tapi tante, Tony tuh ngawinin si Tini gitu, misalnya Tony ngawinin si Tini tuh karena Tini tuh pasti ada mirip-miripnya sama tante. Dia diem cuy, berapa lama abis itu dia pulang. Abis itu aduh udah lama tante
tuh dia sempet diem sebentar, sosok minum air, abis itu nggak lama dari situ dia pulang. But that's true. Gue bilang lu kagak usah marah-marah soal mantu lo. Anak lu udah pasti nyari bini ya mirip-mirip sama lu yang ngurusin dia, karena lu ngurusin dia. Gue tersinggung sih ya, mungkin beda konteks, beda cerita ya. There's this person yang I've been dating gitu ya, terus pernah ada satu masa kita ribut gitu ya, pas libur lebaran kemarin kita ribut gitu, terus komentarnya dia yang gue tuh gini, nih gue terjebak dalam situasi ini nih, gue kok harus tersinggung, harus marah, harus ketawa, atau harus apa gitu. Karena komentarnya gini, gue sebel banget kalau lo terlalu demanding. You sounded like my mother and I don't like it. Terus gue gini, gimana? Satu. Mama lo cuy. Terus sama situ. Gimana ya? Terus lu ngomong apa kan dia diomongin gitu? Ya, gue kan udah begitu masuk ke dalam, ya ya gue mau ngereok ini. Lu tahu bentuk Satu, ibunya. kita beda alat kelamin. Dua, gue nggak pengen jadi emak lo, tapi gue masuk ke dalam masa petuah ya. Ya itu mungkin dalam hidup lo belum selesai emosi lo dengan ibumu, sehingga Tuhan mempertemukan kamu dengan karakter yang serupa. Dalam hati gue, Bener. pedut, gue nggak peduli sebenarnya, cuma gue tersinggung, gue disamain sama emak lo. Tapi kan kalau emaknya Angelina Jolie ya lo harus, oh it's an honor gitu. Emaknya bentuknya gimana? Oke nggak ada apa career wise. Terus ada kan Sayang. buat mama yang tangan besi gitu. Iya sayang, gue nggak perlu nanya anaknya kayak emaknya kayak Angelina Jolie apa enggak. Kita lihat aja dari bentukan anaknya ada nggak kendus-endusan sisaan Angelina Jolie? Kalau anaknya aja kayaknya kayak endusannya Saifuddin, masih bau-bau rupiah gini, nggak ada bau-bau dolarnya, gimana emaknya bahkan bau-bau dolar? Sama aja rupiah juga cuy. Kearifan lokal masih pasti emaknya ini. Kagak jadi ya, Bo. Ibaratnya kayak ikan sapu-sapu tadi, ini sapu-sapu lokal gitu. Bukan sapu-sapu bule. Oh my god. Loh. Jadi you take it as a compliment kalau misalnya nanti akhirnya you reflect back. Karena ini juga gue sering nih bercandaan gue sama adik gue. Kalau dia lagi ngomel sama anak-anaknya gitu ya kan, adik gue punya tendensi kalau ngomel itu nggak bisa berhenti. Kalau ngomel itu melebar kemana-mana. Gue suka colek dia, terus gue gini, lu kayak mami deh. Terus gini, karena kita paling sebel dulu kalau diomelin sama mami kita, melebar kemana-mana. Nah sekarang gue ngelihat kalau dia ngomelin anak-anaknya, lu kayak mami lah, lu persis sama kayak dia. Gitu, masa sih? Gitu. Udah pastilah. Secara tidak sadar lu pasti akan mengcopy gayanya dia. Iya, udah pasti, Bo. Kayak cara gue ngurusin makanannya anak-anak, gue ngatur misalnya mau ada kumpul-kumpul potluck bawa makanan sendiri-sendiri, gue masaknya udah dari jauh-jauh hari, itu udah kayak mak gue, food prepping udah kayak mak gue. Terus habis itu makanya gue bilang sama suami gue bilang ini anak-anak ya, nanti mereka, aduh anak-anak, yang dapetin anak kita mah beruntung banget. Beruntung karena dia ngelihat bapaknya ngurusin dia, bapaknya bantuin bininya gitu kan. Nanti pasti juga kan itu sama dia kan ngurusin anaknya, aku bantuin bininya, nggak mungkin kayak gitu. Terus dia ngeliat bapak ibunya giat dalam mencari nafkah, duit gitu ya. Anak kita juga akan begitu. Beruntung lah. Coba di sini ada nggak yang punya anak-anak cewek ya? Gitu. Terus habis itu laki gue, habis itu kan gue bilang, kalau laki gue kan iya sama anak yang inilah, anak ceweknya cantik gitu. Jangan ngeliat cantik. Kalau sekarang mah ngeliat pertama bapak ibunya kaya apa enggak, habis itu dia pinter apa enggak. Gue bilang yang. Tapi Ri, apa yang lu bilang itu bener loh. Tadinya kan gue pikir itu cuman kebanggaan semua orang tua aja ya. Aduh, enak deh dapat anak gue, dia dapat didikan yang bener dari orang tua gue. Tapi ternyata itu bener loh. Lu udah pernah bawa anak-anak lu tes bakat minat ke Rosdiana Setianingrum belum?
Enggak, belum. Aduh, you should. Jadi, ponakan gue baru tuh ngerjain itu. Dan ternyata ada salah satu assessment-nya, Ri, yang bisa melihat gitu ya, hasilnya teranalisa anak ini menumbuhkan sifat ini karena pengaruh siapa di rumah. Lucu ya? Itu feel good moment tuh menurut aku buat orang tua. Jadi kayak orang tua tuh dapat pengetahuan, oh karena suami aku adalah sosok yang stabil di rumah sehingga anak-anak aku tumbuh menjadi kepribadian yang emotional regulationnya stabil nih di luar. Sampai ketahuan gitu, Nek. Oh. Nah, Lexi tuh pernah ngomongin ini. Dia share postingan, terus habis itu yang tertarik nggak gitu buat lakuin ini. Terus gue bilang sama dia, buat gue, karena kita berdua kita nggak punya gini. Buat gue, jam kerja kita nih fleksibel sekali. Working hours kita nih bener-bener fleksibel banget. Kamu kerja dari rumah, aku kerja weekend doang gitu kan, atau cuma beberapa kali dalam seminggu gitu. Jadi kita tuh spend time sama anak itu cukup banget, antar jemput, terus habis itu antar les, kita ngobrol di rumah, main apa di rumah gitu. Kalau misalnya kita masih gak tahu anak kita bagaimana, itu mah kacau yang menurut gua. Karena kita nggak cuma sekedar nongol, nempel sama anak, tapi menurut gua ngobrol, laki gua ngobrol juga sama anak-anaknya gitu. Menurut gua this kind of assessment seperti ini mungkin untuk orang tua yang nggak punya banyak waktu atau tidak bisa mendampingi anaknya terlalu sering. Dalam. Terlalu dalam, iya. Tapi gue setuju, itu bagus. Enggak, sama seperti sekolah. Sekarang kan bentuk sekolah banyak. Nggak semua sekolah itu cocok untuk semua keluarga. Begitu juga dengan assessment. Tidak semua assessment itu cocok untuk semua keluarga atau orang tua atau anak. Menurut gue. Iya, semua kondisi gitu. Ya, true. Cuman dari assessment itu gue baru menyadari gini loh. Oh, ternyata ada ya sifat bawaan dan sifat yang dipelajari anak dari lingkungannya gitu. Gue kan selama ini cuman oh ya udah monkey see monkey do gitu, tapi gue nggak pernah dapat validitas yang tepat gitu. Oh ternyata bener ya gitu, dari anak yang tadinya sebenarnya sifat bawaan dia itu adalah emosional, tapi karena dia tumbuh dalam keluarga yang secure, aman, tepo seliro, keredam tuh emosionalnya. Case in point ini gue setuju nih. Ada yang ngomong kalau remaja perlu, gue setuju. Gue setuju banget, karena kalau anak-anak gue soalnya kan masih kecil kan, tapi kalau mereka udah remaja, iya kalau udah remaja, gue udah definitely harus belajar cara berkomunikasi sama mereka, karena even kayak anak gue yang pertama ya si Caleb ya, sekarang ini ada masa-masa gue kayak dia tuh udah bentuk manusia yang berbeda, Bo, sama bulan lalu. Kayak gitu, karena kan dia on the verge of being teenager kan, iya dia kan lagi mau masuk ke young adult nih, beda cuy. Nah itu mungkin bisa gue consider ini assessment ini. True. Gue setuju sama lo. Rosdiana siapa? Rosdiana Setianingrum. Nanti cari di sosial media. Bukan Rosdiana Silalahi ya, bukan. Terus berapa? Ponakannya juga gitu kan? Dia ngetesnya pas apa? Pas udah remaja? Baru beberapa bulan udah remaja. Udah they are 18 and 15 ya. Dan gue agree. Gue perlu tuh kayaknya. Betul, dan gue setuju insight assessment ini tuh membantu orang tuanya, dan gue dapat informasi sepeleteran. Oh, anak ini begini toh. Oh, ternyata sukanya begini ya. Sampai ke detail-detail. Kan kayak contoh gitu ya. Kan gue selalu kayak tadi contoh gue ke adik gue. Lo kalau ngomel panjang kali lebar deh kayak mami. Gue tuh selalu ngebecandain adik gue. Kalau ngomel jangan kepanjangan, anak-anak nggak denger. Kita kan taunya gitu ya. Ternyata
kedua keponakan gue ini justru baru bisa memahami informasi kalau dijelasin panjang. Oh. Jadi adik gue, makanya gue doyan ngomel karena nggak masuk kalau kalimat-kalimat pendek. Kalau anaknya Stephen Tamaji, Stephen Warna, ya yang cewek, ngomong gini ke emaknya, "Mah, tau nggak, ini frontal cortex aku nih baru bisa terbentuk sempurna umur 25 tahun. Aku kan belum umur 25 ya. Jadi it's okay. Mama aja yang pilih decisionnya, mama mau aku harus kemana." Nggak salah. Tapi bener juga, emang maksudnya kayak dia pikir kali, ya udahlah ya cuy, gue lagi males mikir, ya udah lu decide aja, kita mau kemana, mau ngapain, ini gue belum sempurna nih, cus gitu. Iya, nggak salah, tepat, tapi very analytical. Buat orang tua kalau nggak siap tuh kayaknya pengen nampar ya. Iya, tapi I agree. Challenge untuk mendidik anak remaja itu beda lagi sih. Gue sih angkat Susah, tangan. Bo. Gue angkat Susah. tangan buat orang tua yang akhirnya manage untuk mendidik anak-anak remaja kalian. Kalian hebat sih sebagai orang tua. Kalian hebat. Gua rasa ya, kenapa gue bilang ini ke kakak gue, ke semua orang, gue rasa memang kayaknya Tuhan tuh tahu bahwa gue harus punya anak dua-duanya laki. Karena yang namanya teenagers perempuan, oh it's another league man. Itu udah wow banget, susah banget. Gue bilang, gue kalau punya anak perempuan pas remaja, apalagi kalau kayak gue, bahkan lebih parah. Gue bisa ngejengkang kali, tadi. Iya, tapi itu dari pengalaman gue kan. Gue ada keponakan perempuan, ada keponakan laki. Waktu mereka masa transisi kayak anak lo bentar lagi nih, kayak they are shedding their body and their emotional dari anak-anak menuju ke remaja. Itu kan mereka ada perubahan hormon ya, Ri ya. Mereka kan kayak, kok badan gue berubah, kok emosional gue berubah, kok rasa apa yang gue inginkan dalam ini berubah kan. Itu di perempuan tuh lebih nyebelin dan lebih repot loh. Kalau laki tuh transisinya tuh easy lah gitu. Tapi di perempuan, di ponakan gue emang, aduh, dia tuh ada di fase yang kayaknya tuh semua salah aja. Salah aja. Gue inget banget Kak Dev, gue lagi nemenin nyokap gue ke Majestic ya, pas lagi umur-umur remaja gitu ya. Terus habis itu, gue inget banget, lagi mau beli sirup campolai. Terus gue ngamuk-ngamuk sama nyokap gue, kenapa ada punya anak banyak, aku terus yang dibawa gitu kan. Terus habis itu nyokap gue ngeliat gue, kamu kasar banget sih sama mama gitu. Dan tuh gue baru menyadari pas gue udah gede, ya ampun gue kejam banget ya mama gue ya ampun Tuhan. Kebayang kalau misalnya itu gue begitu nama anak perempuan gue tinggal di Majestic beneran. Sebel gue bilang, mulut lo tuh ya. Pasti udah berantem tuh, Dev. Iya, udah pastilah. Makanya Tuhan baik, Bo, dia kasih lu anak laki-laki. Anak laki, punya suami juga pengertian banget gitu. Gue kebayang deh kalau gue punya anak perempuan, aduh, sulit Bo pasti. Udah tutup pabrik Seling nih? kayak gitu. Kalian udah tutup Apa? pabrik? Udah tutup pabrik? Nggak akan ada kemungkinan punya anak perempuan? Kadang-kadang gue masih pengen punya baby lagi, tapi kayaknya Lexi ogah, nggak mau. Oh, justru yang nggak mau Lexi? Nggak mau. Emaknya aja bilang, Ngana nggak mau jebak tuh, kata mertua gue. Gue bilang, mama, kalau kita bisa jebak dari dulu, kita sok kawin pas umur berapa? Mana tapi anak pintar dong. Gitu. Makanya kita baru tahu nih, itu umur 34 dong. Kita bisa. Kita udah umur 27, kita menuju pelaminan, diberkati, dipertua ke Allah. Mama. Lu ngomong begitu ke emaknya Lexi sih dia pingsan sih kayaknya. Jadi jebakannya tapi dia ngomong gitu, Ngana nggak mau jebak gitu. Terus aku bilang, mamanya aja pinter apalagi anaknya. Gitu. Oh. Ari, thank you banget. Jumat pagi ini kamu sekali lagi meluangkan waktu untuk geng duet. Iwet cepet sembuh ya. Nanti aku kasih tau dia juga, Tanri cepet sembuh ya sayang gitu.
Gue kemarin pas event tuh gue kan duduk sebelahan sama si Iwet tuh sebelum dia sakit gitu. Terus gue gini, Mbak, gue nanya ke Iwet gini, lu tuh akrab gak sih sama Ari? Ari siapa? Tadi gitu. Ari Kirana. Gue bilang gitu, gue gitu. Akrab dong, awas ya. Iya, terus dia gini, kenapa emang? Kenapa? Lu cocok kan siaran sama dia. Jadi maksud lo, ya udah dapat penyiar pengganti. Terus gue gini, tapi bukan berarti secocok-cocoknya kita sama Ari, bukan berarti lu akan dengan gampang untuk nggak siaran ya, Wet. Gue bilang. Karena nama acara kita tuh duet. Kalau nggak ada wetnya, doang. Kak Dev, tapi mukanya dia pucet banget loh. Mukanya dia pucet banget loh, cuy. Yes. Kemarin tuh Kasian tuh anak. udah hampir ijo, Bo. Mukanya tuh udah hampir semburat ijo. Aduh, serem banget sih. Dia bener-bener keracunan makanan itu berarti. Nggak apa-apa. Pokoknya keluarin semuanya. Memang semua harus keluar. Gitu. Duar katanya. Duar. Dev Ari, Duri, Dev Ari. Paling cepat kalian kalau udah disuruh bikin-bikin beginian ya. Ari, thank you so much. Have a beautiful Friday. You too ya, Kak Dev. Geng duet, selamat berakhir pekan. Hari Senin kita ketemu. Bye everybody. Bye. Bye bye. Bye, Kak Dev. Bye semuanya.